Saya berharap Pak Kapolri hadir. Belum tentu hukumnya yang salah, bisa jadi keterangan-keterangan yang salah. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena saya bukan penyidik, Bang. Sidang kedua gugatan Herwanto Nurmansyah terhadap Kapolri Listio Sigit Prabowo hari ini kembali digelar dengan agenda mendengarkan kesaksian penggugat dan tergugat. Saat disinggung mengenai agenda sidang, Herwanto berharap agar Kapolri hadir dalam persidangan. Gugatan yang dilayangkan Herwanto terhadap Kapolri tidak lepas dari buruknya penanganan kasus Vina Cirebon yang diduga syarat dengan kejanggalan. Menanggapi berbagai kritik dan suara sumbang masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian yang dianggap buruk dalam menangani kasus tewasnya Vina, Barreskrim Polri membentuk tim investigasi internal untuk mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Lantas, apa kata Herwanto menanggapi agenda sidang hari ini? Yang pertama, saya berharap Pak Kapolri hadir atau ada yang mewakili. Kenapa saya berharap supaya Pak Kapolri hadir atau ada yang mewakili? Kami ingin tahu jawaban dari tergugat, artinya pihak kepolisian, pihak Kapolri. Jadi silakan dijawab apa yang sudah kami tuangkan di dalam gugatan kami. Masih biasa ya, artinya gugatan, mereka jawaban. Nah, agendanya sih masih jauh sih, cuma saya kemarin sudah menyampaikan ya, ketika majelis hakim minta mundur 2 minggu, saya nggak setuju. Dan ternyata alasan saya diterima oleh majelis hakim. Karena azas peradilan itu sederhana, cepat, dan ringan biaya. Itu satu. Yang kedua juga putusan pengadilan ini itu ditunggu-tunggu oleh 8 terpidana. Ya, ini kan bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan keadilan. Nah, masa kita nggak tergugah sih hati kita? Itu coba sampai itu Aldi kalau nggak salah, sampai memberikan kesaksian sampai nangis-nangis begitu. Kita semua nangis semua ini. Dengar itu pengacara-pengacara yang hadir nangis semua. Bagaimana orang polos sampai dapat perlakuan seperti itu? Nah, ini demi menyelamatkan ya. Jangan sampai nanti kita menyaksikan lagi seperti ini, Makanya saya melakukan gugatan ini tujuannya cuma satu, agar kebenaran itu terungkap. Nah, jangan ini ya menganggap sepele lah hal seperti ini. Ini menyangkut masa depan orang. Karena pembelaan itu sifatnya objektif dan subjektif ya. Nah, pembelaan formal mungkin dilakukan oleh pengacara, tapi pembelaan informal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Oleh para legal bisa. Langkahnya sebenarnya produktif semuanya nih. Lapor-melapor itu produktif. Tujuannya apa? Membuat semakin terang persoalan di masa lalu. Gitu. Jadi itu jadinya. Jadi nggak apa-apa. Saya sih berharap ya, silakan pihak penyidik melakukan penyelidikan. Ya. Tetapi harapan saya, lakukanlah penyelidikan itu secara objektif, transparan, profesional, adil, dan tidak memihak. Agar apa? Agar hasilnya juga tidak salah. Nah, saya setuju Mabes Polri melakukan penyelidikan. Justru saya mendorong agar pihak kepolisian lakukanlah penyelidikan. Ya, mulai dari nol. Nah, cuma lakukanlah dengan jujur, ya, transparan, ya, objektif, adil, profesional, tidak memihak. Nah, itu agar apa? Agar perkaranya menjadi terang. Saya bersyukur, alhamdulillah. Belum tentu hukumnya yang salah, bisa jadi keterangan-keterangan yang salah. Enggak, kesaksian 8 malah. Kesaksian 8 terpidana ini kan bukan memberikan kesaksian, bukan pembunuhan, bukan. Jadi mereka ini memberikan kesaksian bahwa mereka bukan pelakunya. Bukan berarti peristiwanya, bukan. Jadi kalau peristiwanya ini masih simpang siur, apakah ini kecelakaan ataukah ini pembunuhan. Tapi keterangan 8 terpidana itu bisa menunjukkan bahwa mereka bukan pelakunya, artinya 8 terpidana ini. Jadi isi keterangan dari para terpidana ini membuktikan bahwa mereka bukan pelakunya. Plus juga saksi-saksi yang muncul sekarang ini itu membuktikan bahwa 8 terpidana itu bukan pelakunya.
Tapi bukan peristiwanya ya. Peristiwanya mereka tidak, keterangan mereka itu tidak membuktikan peristiwanya. Apakah ini kecelakaan, apakah pembunuhan, bukan itu. Tapi sekali lagi secara tegas kesaksian orang-orang yang baru sekarang ini muncul, termasuk Dede dan Liga Akbar dan lain sebagainya itu, termasuk 8 terpidana, itu membuktikan bahwa 8 terpidana bukanlah pelakunya. Kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple, gitu. Sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya yang terjadi gitu. Menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong gitu. Gugatan yang diajukan Herwanto tidak lepas dari carut-marutnya Polda Jabar dalam menangani kasus tewasnya Vina, terutama keengganannya membuka CCTV dan handphone, baik milik korban Vina dan Eki maupun para terpidana yang saat ini mendekam dalam penjara. Herwanto beralasan kasus tewasnya Vina dan Eki akan mudah ditelusuri jika CCTV dibuka seterang-terangnya, tidak ditutup-tutupi. Atas alasan itulah, relawan sahabat Kapolri itu melayangkan gugatan terhadap Kapolri. Mengingat putusan pengadilan mengenai akses CCTV dan percakapan komunikasi baik korban maupun para terpidana akan sangat membantu kasus tersebut terungkap seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau aja kami ingin tahu CCTV dan handphone itu dibuka saja. Agar apa? Agar orang yang dihukum ini benar bersalah atau tidak bersalah bisa ketahuan. Itu harapan saya. Intinya saya berharap Pak Kapolri hadir atau yang mewakilinya hadir. Jangan sampai nggak hadir. Tapi andai kata pun nggak hadir, ya masih dipanggil sekali lagi. Tapi saya mengasih target, ya batasnya. Kalau sampai ya pada akhirnya ya 8 terpidana ini statusnya tetap sebagai terpidana, ya hanya karena dia tidak bisa mendapatkan bukti baru, ya novum atau keadaan yang baru, ya saya beserta teman kita sudah sepakat, ya kami akan menyampaikan surat secara resmi, bahkan mungkin akan turun ke jalan. Ini teman-teman pada minta semua turun ke jalan, kita menyampaikan secara lisan dan juga menyampaikan tulisan, ya. Kita minta Presiden copot Kapolri. Kenapa kami minta seperti itu? Kami menganggap ya kalau sampai daripada akhirnya nih, ya, tapi saya tidak berdoa seperti itu. Saya berharap Pak Kapolri, ya saya masih punya keyakinan Pak Kapolri mampu menangani ini, mampu mengatasi ini. Saya tahu Pak Kapolri. Ya, saya juga tidak berharap yang tapi ya ini artinya harus juga ada kepastian juga dari kita. Kalau sampai ibaratnya CCTV dan handphone ini tidak dibuka juga, ternyata 8 terpidana masih tetap statusnya terpidana dan masih di dalam, hanya karena tidak novum ini dalam penguasaan penyidik dan penyidik tidak mau buka, ya khususnya Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, ya, artinya kami menilai masyarakat tidak aman tinggal di negara hukum ini. Kenapa? Ada kebenaran yang harusnya diungkapkan, ya. Tapi justru kebenaran itu disembunyikan. Bahkan mengakibatkan orang dihukum selama 8 tahun dan seumur hidup. Jadi langkah kita harus tegas seperti itu. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena sebuah penyidik, Bang. Nah, termasuk sekarang ini saya gugat Kapolri kan. Nah, andai kata gugatan saya terhadap Kapolri ini dikabulkan, ternyata handphone bisa dibuka plus CCTV dibuka. Oh, ini 8 terpidana duduk manis saja. Saya persembahkan ke 8 terpidana, keluar semua mereka. Kalau CCTV bisa dibuka, handphone bisa dibuka, dan ternyata isinya menunjukkan bahwa ternyata bukan 8 terpidana pelakunya, mereka bebas. Nah, ini wujud saya sebenarnya bukan membantu mereka ya sebagai, sekali lagi nih, saya ini sebenarnya bukan bantu Peggy atau bantu lain-lainnya. Tugas saya adalah mengungkapkan kebenaran agar apa? Agar terciptanya keadilan. Melapor ini selalu ada kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Ngomong jadi hakim jalan, memberikan komentar kepada hakim jalanan ini.
Sehingga hakim jalanan ini kebetulan pengacara pula mempunyai persepsi menurut alam pikirannya. Ibtu Rudiana menyalurkan melalui pengacaranya, yaitu Elsa Sharif dan Sapulete itu. Ya itulah salurannya. Itu saluran yang benar sesuai dengan koridor hukum. Nah kalau sudah diserahkan kuasa kepada pengacara, ya pengacara yang berbicara. Jadi jangan paksa bahwa Ibtu Rudiana harus berbicara, salah. Nggak ada kewajibannya untuk berbicara di publik. Dia hanya berbicara kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya silakan menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan sesuai dengan keterangan-keterangan saya, apapun keterangannya dia. Sementara, nama Ibtu Rudiana belakangan ini sedang menjadi sorotan usai diduga mengarahkan kesaksian palsu terhadap Aep, Dede, dan Liga Akbar. Tidak itu saja, ayah almarhum Eki itu juga diduga ikut menganiaya para terpidana pada saat penangkapan dan proses penyidikan. Terkait dugaan itu, Ibtu Rudiana disebut-sebut dapat dipidana atas tindakannya yang kelewat batas, dengan kata lain menyalahi prosedur. Lantas, apa kata para praktisi hukum atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana dalam kasus tewasnya Vina? Mungkinkah CCTV yang saat ini entah di mana keberadaannya dapat membongkar kejadian yang sebenarnya? Jangan-jangan kalau seandainya reserse umum yang menangani perkara ini, kan bisa jadi pelaku yang sebenarnya bisa ketahuan dong. Nah, logikanya begitu. Kenapa kok Pak Rudiana tidak mau membuat laporan, tetapi dia melakukan penyelidikan sendiri, bahkan penangkapan sendiri. Nah, di sini kecurigaan saya nih, apalagi CCTV, handphone sampai sekarang belum dibuka. Kalau ini kecelakaan tunggal ya, saya rasa juga kepentingan Pak Rudiana apa? Tinggal buka aja CCTV-nya, tinggal buka handphonenya. Cuman kalau menurut saya udahlah, Pak Rudiana tidak ada pilihan lain kecuali hadapi saja. Ya, kalau memang itu yang meninggal Eki, dia adalah ayah korban. Tunjukkanlah, bersikaplah seperti ayah korban. Kalau sekarang kan dia, kalau menurut saya ini mohon maaf, sikap dan perbuatan dia tidak menunjukkan bahwa dia ini ayah korban. Akhirnya orang timbul kecurigaan. Terlebih-lebih lagi kalau dia mencurigai tanggal 28 itu ada pembunuhan, kenapa dia tidak melaporkan? Kalau dia murni benar curiga bahwa ini pembunuhan, menurut saya dia tidak punya niat lain, pasti tanggal 28 itu dilaporkan ke Polres. Kalau saya mendasari informasi dari saudara Dek sama A, Bang, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Ya bisa aja kalau mau ganti-ganti cerita kesaksian ya, ganti-ganti keterangan bisa aja. Cuman setiap keterangan yang kesaksian di bawah sumpah itu di pengadilan itu selalu ada akibat hukumnya. Karena setiap kesaksian akan berdampak hukum. Nah, tentunya kalau kesaksiannya palsu ada akibat hukumnya, yaitu yang memberikan kesaksian palsu pasti dikenain pidana. Nah, justru dengan munculnya Dede itu memperkuat laporan dari keluarga 8 terpidana. Artinya dulu itu kan yang pertama kali kalau nggak salah digembar-gemborkan bahwa yang membuat 8 terpidana ini kuat dia di dalam hakim meyakinkan bahwa dia adalah pelakunya, ya kesaksian 2 orang ini kan, Dede sama si Aep ini. Dan inilah yang selalu diprotes sama pengacara dari 8 terpidana kan, kenapa si Aep sama si Dede ini tidak dihadirkan di persidangan. Nah, sementara peristiwa sampai 8 terpidana ini ditangkap dan ditahan sampai dengan mendapatkan hukuman berawal dari Dede sama si Aep. Nah, jadi keterangan si Dede inilah yang ya bisa dikatakan bahwa inilah yang akan menyelamatkan ya. Tapi bukan satu-satunya, inilah salah satu keterangan yang bisa menyelamatkan 8 terpidana. Kita ketahui selama ini klien kita Bapak Ibtu Rudiana adalah anggota polisi yang aktif dalam menjalankan tugasnya di dalam institusi kepolisian. Dan beliau sangat tunduk dan patuh kepada ikatan kedinasan. Sehingga selama ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam?
kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.